Ini
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Shadaqallahul 'azim. Yang kami hormati, kami muliakan, terkhusus Al-Ustaz Raji Ibnu Latif, Magister Pendidikan Islam, yang beliau telah hadir di hadapan kita. Yang kami hormati juga hadir Al-Ustaz Muhammad Ali Rawas, Magister Hukum Islam, Al-Ustaz Muhammad Khudari. Yang kami hormati juga hadir Bapak Dewan Penasehat, di antaranya Bapak Aslan Akwa. Kemudian yang kami hormati hadir juga Bapak Hasan Basri. Yang kami hormati Ibu Pembina Majelis Taklim Masjid Hadiyatul Rafiqin dan Masjid Syarif Hidayatullah, Ibu Haja Fatimah Agis. Selamat datang Ibu. Yang kami hormati Bapak Ketua RT 03 Bapak Hilal Subhi, Bapak Herman Salira, Ketua RT 04, semuanya yang hadir, yang insya Allah kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini atas izin Allah, atas takdir Allah, kita berkumpul Baitullah Masjid Syarif Hidayatullah dalam rangka mengingat kelahiran manusia termulia, manusia yang mempunyai akhlak yang agung. Mudah-mudahan dengan mengingat Rasulullah SAW di hari kelahirannya, apa yang menjadi hajat kita Allah ijabah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang pertama ingin kami sampaikan, kita Fatihah dulu Bapak Ibu untuk orang tua kita yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan beliau mendapatkan nikmat di alam barzahnya. Orang tua kita masih diberikan umur, semoga umurnya husnul khatimah. Kita doakan istri atau suami kita yang sudah mendahului kita, mudah-mudahan beliau mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara kita umumnya minal muslimin wal muslimat, mudah-mudahan barokah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang kedua, kami berterima kasih kehadiran Bapak Ibu menyempatkan waktu. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu menjadi sebab apa yang menjadi niat kita pada malam hari ini, barokah Rasulullah. Yang punya hajat, mudah-mudahan hajatnya dikabul oleh Allah. Yang punya sakit, mudah-mudahan sakitnya disembuhkan oleh Allah. Mudah-mudahan umur kita husnul khatimah, barokah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga yang ingin kami sampaikan Bapak Ibu, di samping itu teras kita belum jadi Bapak Ibu. Kita memohon kepada Allah, kita memohon atas barokah dari majelis kita pada malam hari ini.
Berdiri Bapak Ibu, kita bersolawat kepada Rasulullah. Ya Rabbi sholli wa sallim ya Nabi salam alaika ya oleh ke depan ada ustaz juga nih, boleh. Dan ternyata banyak juga ustaz-ustaz yang lain, bahkan ada Ustaz Gibran Fitri, ketua masjid. Yang semuanya tidak saya sebutkan satu persatu, insya Allah saya hormati, saya banggakan, dan saya doakan semoga Bapak Ibu, adik-adik, anak-anak semua yang hadir malam hari ini Allah berikan baik rahmat Allah. Dan itu bagian dari adab makan itu. Karena kita kadang makan tidak pakai adab, tidak baca doa, pakai tangan kiri, mengambil yang paling jauh. Padahal makanan yang harus kita makan yang terbaik adalah yang di depan kita sendiri. Dan jangan lupa makannya sambil duduk. Alhamdulillah duduk kalau alhamdulillah, kecuali pas sedekah. Nah, kita ini maaf menjelaskan sekalian karena cerita mulut. Pas sedekah itu hitanan, akikah, nikah kadang jauh dari harapan. Makannya tegak, ngambilnya tak kira-kira lagi, apalagi ngantri panjang, ngambil penuh. Ada anak gunung di pojok piring, sayangnya tak dimakan dengan habis. Itu tabdzir. Sedangkan tabdzir atau mubazir itu bagian dari amal syaitan. Nah, besok-besok kalau tempat mau sedekah Nabi dikit baik. Bapak Ibu, karena kita ini ngambil akuan, tidak habis. Ngambil semangkok 3 potong, tidak dimakan. Di piring isinya penuh kan, tidak dimakan. Nah, semoga kita bisa terhindar. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama, mulut. Ya, makan. Termasuk mulut ketika ngomong, Bapak Ibu. Hati-hati. Ya. Zaman sekarang banyak ngomong sembarangan, bikin ribut. Nanti banyak orang di akhirat yang muflis. Apa itu muflis? Bangkrut. Kenapa bangkrut? Karena salah satunya selain hutang, dia banyak ngomongin uang dan gak sempat minta maaf.
bayaran minta maafnya dengan amal kebaikannya. Kalau amal kebaikannya habis, maka akan mengambil dosa dari orang yang diomong tadi. Tiap hari kan kita ngomong itu, bener tak Bu? Apalagi ibu di pinggir jalan sambil belanja, bolak-balik sayuran kan, ngatoin tetangga, dan dosa itu mentalnya, padahal dia juga mental, ya. Nah, kita jaga mulut kita, itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu adalah tentang ini Maulid. Apa ini Maulid? Maulid ini cerita tentang peristiwa hari lahir. Jadi kalau kita peringatkan Maulid Nabi, berarti cerita tentang hari lahir Nabi Muhammad SAW. Itu kalau Maulid. Maka dari dulu terkenal lagunya itu, Nabi Muhammad lahir di Mekah tanggal 12 Rabiul Awal. Nah itu namanya Maulid. Apalagi yang lagu-lagu itu 12 Rabiul Awal. Dari awal masih nggak ada lagi tuh. Mari oh mari sholawat Nabi agar kita semua dari Nabi Muhammad yang membawa untuk para umat. Marilah hai kawan 12 jatuh pada hari Nabi Muhammad dilahirkannya 571 Masehi di kota Mekah. Itu namanya Maulid, cerita tentang hari. Pertama aku senang dari ibu sini, hafal lagu Maulid. Karena ibu-ibu tempat lain itu tidak hafal. Kira diajak lagu doa yang dongeng, apalagi ada setan. Ibu-ibu sini lagu musik, Masya Allah. Jadi ibu ahli surga dia. Amin ya Rabbal. Bapak-bapak kalau punya istri yang mau lebih di sini, kalau belum mati jangan dikubur dong. Ini solehah semua insya Allah. Amin ya Rabbal. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi Maulid itulah cerita tentang hari lahir tanggal 12 hari Senin bulan Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah. Ini ada cerita kenapa tahun gajah kok tidak disebut tahun Masehi, disamakan saja, apalagi tahun Hijriah 1447 Hijriah belum ada. Karena tahun 1447 Hijriah ini memulai menghitungnya Nabi Muhammad telah meninggal dunia, yaitu pada zaman Umar bin Khattab. Jauh perjalanan. Maka ketika Nabi Muhammad belum ada tahun dalam agama kita ini, mudah diingatnya dengan peristiwa. Nah itulah disebut dengan peristiwa ada gajah yang datang. Diabadikan juga di Quran, namanya surat Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Masya Allah. Kalau sampai kita ganti imam banyak di sini kan, alhamdulillah. Tapi pas ada imam lupa, balik ingat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu sebagai cerita, tidak disebut tahun karena ada peristiwa besar pada saat itu. Ada tentara bergajah yang dipimpin sama Raja Abraha yang ingin memindahkan Ka'bah. Kemudian Allah hancurkan dengan pasukan burung Thairan ababil.
hancur semua itu, ya, mati semua. Maka tahun itu disebut sebagai tahun gajah atau tahun fil. Dan ternyata cerita ini masih dipakai sampai kita sekarang. Untuk mengingat sesuatu, kadang kita menggunakan hari. Ada orang Jawa di sini. KKT. Mana orang Jawa? Orang Jawa. Ya. Orang Jawa itu banyak berhari kan bukan Senin, Selasa, Rabu, Kamis saja. Senin itu ada tambahannya, Senin Pon. Maka biasanya kalau ada orang lahirnya Senin Pon, itu dikasih nama anaknya Ponimin, Ponidi, Ponium, Poniati. Nah itu untuk mengingat, oh lahirnya Pon. Apalagi? Ada lagi hari itu Wage. Lagi ada namanya Wageran, Wagiman, Wagiati. Pernah ketemu kan? Wagino, Wagemin. Ya, itu dipakai. Dan ternyata juga bukan hanya orang Jawa, kita secara nasional juga pakai. Yang lahir bulan Januari, Januarta, Februari, Februari. Nah, Maret, Mareta, April, Aprianto, Apriani. Apalagi Mei, Meita, Mensaro, Juni, Juniarto, Juniarti, Junaidi, Juli, apa mau? Agustus, ya, semuanya tetap pakai. Tapi kalau Ustaz Ali ini nggak tahu aku lahirnya apa kan? Termasuk saya Pak, kalau kata cerita wong tua itu juga korban dari ingat hari. Raji itu tidak ada dalam bahasa Arab. Karena lah belajar baru ketemu. Ya. Dulu di pesantren pertama, Raji itu tidak ada bahasa Arab. Raji dikatain sama gurunya, saya kasih arti nama kamu tadi. Nah, pas balik saya tanyalah sama bapak, apa arti nama itu Raji? Oh, Raji itu maksudnya Roji, bulan Suro tanggal siji. Jadi lahir itu bulan Muharram tanggal 1 pas tahun baru. Nah mudah ingatnya itu bulan Suro tanggal siji. Karena bapak saya orang Jawa, Suro Jinya itu siji, bulan Suro tanggal siji. Masya Allah. Pak Kahlan, silakan Pak Kahlan. Waalaikumsalam. Ustaz Kahlan. Bapak Ibu yang rahmati, jadi seperti itu ada korban. Walaupun sekarang nggak tahu Raji itu kata Ustaz Meo, Roji. Awal katanya Roja mengharap, Roji itu harapan. Nah, jadi alhamdulillah ketemulah namanya Roji. Ada juga dalam bahasa Arab kan. Kalau Febrianto dekatinya, dekati di bahasa Arab. Kahlan ada. Ada dekati, tapi alhamdulillah yang namanya Febri justru apa? Quran itu. Keberkahan nama Febri. Alhamdulillah. Nah, kali sekali. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, itu bagian dari Maulid. Maka cerita tentang kelahiran Nabi Muhammad yang ada di kitab Al-Barzanji itu sangat banyak. Kalau nanti cerita itu ada habis. Kalau aku nak nyerama ke Galan dan jadi balik, silakan nanti dibuat pengajian di sini. Ustaz Febri Dewi yang buka kitabnya diterjemahkan. Karena itu cerita awal sampai akhir itu ada semua di situ. Supaya kita lebih paham tentang Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yang ketiga Bapak Ibu, yang pertama Maulud, yang kedua Maulid, dan yang ketiga itu Maulud. Apa itu Maulud? Kalau Maulid ini adalah hari lahirnya. Kalau Maulud itu baginya. Siapa bagi yang kita peringati kelahiran ini? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tadi ayatnya dibaca sama anak kita,
laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nah, bayi itu yang Allah lahirkan sebagai contoh teladan. Yang dia manusia biasa sama dengan itu. Kita tidak disuruh nyontoh malaikat saroha, malaikat tinggal betino tak doyan. Kita jelalatan. Malaikat tinggal makanan ni, tidak dimakan. Maka yang dah galak makan tu bagi malaikat kalau. Tidak begitu. Sehingga contoh kita adalah manusia biasa yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak juga jin atau setan, semuanya akan dosa. Nah, kita pas contoh kita adalah Nabi Muhammad. Sehingga kalau kita mencari kelebihan Nabi Muhammad, kita jadikan sebagai contoh teladan, pas dia manusia yang sempurna. Dia makan, dia tidur, dia punya istri, dia punya anak, dia bermasyarakat, dia berdakwah di jalan Allah. Bahkan kalau zaman sekarang tentang politik, Nabi Muhammad juga ternyata berpolitik karena dia menjadi pimpinan di kota Madinah. Kalau zaman sekarang mau dikit-dikit buat perjanjian biar bisa kerjasama, Nabi Muhammad juga sanggup membuat perjanjian, namanya perjanjian Madinah. Contoh yang terbaik adalah Nabi Muhammad SAW. Tidak usah jadi contoh yang lain. Kalau kita mencari contoh yang lain banyak kurang. Siapa contohnya? Misalnya Agim bagusnya luar biasa ketika ceramah. Begitu Agim nikah dulu, ibu-ibu ngamuk kalau. Betul bu? Protes. Tapi Nabi Muhammad nikah lebih dari satu, tidak ada yang berani protes. Karena dia contoh yang terbaik ketika kita mengamalkan tentang takdir. Kita anggap manusia yang lain sulit berbuat adil. Faqihu ma'tabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum ala ta'dilu tidak. Jadi berbuat adil itu sulit. Tapi kalau Nabi Muhammad alhamdulillah, Nabi Muhammad juga nikah duanya bukan macam itu. Kalau kita kan nikah yang kedua lebih cantik, lebih muda, lebih hebat. Nabi Muhammad umurnya 60 tahun, 70 tahun. Maka ibu silakan izinkan suaminya nikah lagi dengan nenek-nenek yang umur 70 tahun. Sanggup dapat kira-kira? Namun tak ada yang seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena Nabi Muhammad ini contoh teladan yang baik, sehingga dari awal, dari kecil sampai beliau meninggal dunia, semuanya kehidupannya penuh dengan kebaikan. Semua kita bisa mengambil contoh-contoh. Misal, gak usah banyak-banyak, anak-anak, maka kita bisa mencontoh Nabi Muhammad sejak kecil. Apa contoh dari Nabi Muhammad? Nabi Muhammad tangguh dalam menghadapi kehidupan. Yang zaman sekarang namanya generasi Gen Z. Guru saya itu Pak Parman, kepala SMP Negeri 2. Dari Majapahit sampai sini. Rumahnya ada boleh di sini? Ada rumahnya di sini. Bapak yang betul. Yang anak Gen Z sekarang, anak Gen Z, yang dikit-dikit nak dagang HP, dikit-dikit marah, disuruh pegawai galak, beda dengan saya begitu. Contoh terbaik bagi mereka adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kita tahu dalam kelahirannya belum lahir ayahnya meninggal dunia. 6 tahun ibunya meninggal dunia. Melok kakeknya 8 tahun kakeknya meninggal dunia. Kemudian melok pamannya. Dan main-main melok paman, belajar hidup, memelihara kambing yang banyak, berdagang sampai keluar negeri. Kira-kira anak sekarang ada yang 8 tahun bisa disuruh berdagang? Jangan kita suruh berdagang, suruh belanja di warung baik, belum dapat belanjaan lah minta jatah. Bu, adik sisanya beli es krim ya? Iya. Pas belanjanya nggak dapat, es krimnya dapat. Jadi tidak buat anak kita sekarang.
Makanya mereka harus dikenalkan yang lebih kenal dengan Nabi Muhammad. Kalau cuma ceramah sebentar cak ini Pak, tidak selesai. Dibongkar lama-lama dikumpulkan kita mendapatkan cerita tentang masa kecil Nabi Muhammad SAW. Untuk yang remaja yang belum menikah bisa juga mencontoh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak punya anak, tidak punya ibu, hidup melok paman. Tapi ketika menikah, mas kawinnya luar biasa. 20 ekor onta. Kalau ontanya gemuk-gemuk, model Ustaz Ali, pacak 70 juta, 50 juta. Ya. Tapi kalau yang kurus-kurus, kecil-kecil, model siapa pun? Model Kaparman, nah masih agak kebudiki, 30 juta lah kayak Kaparman itu. Nah kalau rata-rata 50 juta baik si onta kali dengan 20 ekor, maka mas kawinnya 1 miliar. Ini pemuda yang luar biasa. Ya tak, kalau dia punya bapak yang berduit mungkin baik, ya kan? Punya warisan yang banyak, dia tidak. Kenapa? Karena memang Nabi Muhammad sudah berdagang dari kecil. Bahkan sampai ke negeri Syam, ke luar negeri berbahasa itu. Wajar dia dimakai. Nah, semoga nanti ibu punya mantu yang model Nabi Muhammad ini. Amin ya rabbal alamin. Buangnya ganteng, soleh, rajin berdakwah, melamar bapak duit 1 miliar. Diterima tak kira-kira? Terima, oh asli, panggilnya. Tapi kira-kira apa tuh sama sekarang yang model itu kan? Karena sekarang banyak yang berprinsip romantis. Rokok, makan, tapi sesuai pulau Pak Nabi Muhammad melamar Khadijah seperti itu. Karena Khadijah juga wanita yang luar biasa, sayangnya kepada Nabi Muhammad luar biasa. Nabi Muhammad itu Khadijah itu. Ketika sudah menikah dengan Khadijah, kebahagiaan mereka tidak lama tentang dunia. Ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul umur 40 tahun, kehidupan berubah total. Yang tadinya orang terkaya di Mekah, kemudian mendapatkan tekanan dari orang Mekah, tidak bisa dagang lagi, ekonominya turun. Sampai ada cerita yang terbaik ketika Khadijah mau meninggal dunia, dipangku oleh Nabi Muhammad, berwasiatlah Khadijah kepada Nabi Muhammad. Kalau ibu cak mana wasiat kalau ibu nak mati? Bu, halo bu, kalau ibu nak mati sebelahnya laki, ibu lah sakar belum? Ayah. Apa pesan ibu kira-kira? Jangan nikah lagi. Caca, bini siapa dulu ya? Sebagian besar ibu-ibu pasti model itu lah pesannya, jangan nikah lagi. Dia nak mati baik masih mikir ke laki, supaya lakinya tidak nikah lagi. Padahal dalam dada laki ini cepatlah mati, cepatlah. Karena kita ini kadang tidak tahu bapak-bapak di sini kalau bininya meninggal lah, kira-kira sedih apa tidak? Bu, kalau mati duluan sedih tak kira-kira bapak ini? Hah? Sedihnya atau sedih sebelah? Oh sedih sebelah. Air mata kiri mengalir deras seperti sungai ini. Air mata kanan siap mencari kan? Bapak ibu dan saudara. Nah Khadijah ternyata pesannya tidak sama dengan ibu-ibu. Apa pesan Khadijah? Wahai suamiku, hartaku sudah habis, dan nanti ketika aku meninggal dunia, sedangkan kamu masih membutuhkan harta yang banyak untuk berjuang di jalan Allah, berdakwah menyebarkan agama ini, kamu silakan bongkar kuburanku, ambil tulang-tulangku, kau jual untuk modal.
Tuh baru terima hebat. Teko tulang dia nak dijuk ke sama laki. Ibu-ibu dah boleh kahwin lagi. Kenapa demikian? Ibu-ibu dalam Allah. Karena dalam proses kehidupan kita ini ketika berumah tangga, kita tidak mesra selamanya. Bagus ya itu ketika masih nganten baru baik. Rasa sayangnya itu ketika ada duit baik. Ketika rezeki macet mulai tak sayang. Maka ada berita beredar sekarang tuh P3K guru di kabupaten tertentu berbondong-bondong mengajukan cerai gara-gara lakinya udah kasih duit. Tuh rame bang. Ini isu nasional. Artinya memang banyak yang seperti itu. Ya, tapi kalau bermain 12 insya Allah ada kati. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau aku cuma kasih contoh. Ya, insya Allah orangnya baik semua orang sini. Amin ya rabbal alamin. Padahal permasalahan rezeki itu dalam kitab Nasaihul Ibad itu bermasalah dalam diri kita sendiri. Karena kita tidak baik dalam hubungan keluarga. Manis tagofa bi ahlihi ghasiral tibal ma'isha. Barang siapa yang meremehkan ahli keluarganya, tidak baik hubungannya dalam rumah tangga. Ibu tidak baik dengan bapak, bapak tidak baik dengan ibu, atau bapak ibu tidak baik dengan anak, anaknya tidak baik dengan orang tua, maka dia tidak akan mendapatkan kehidupan yang baik. Sebenarnya ini ilmu kita. Kalau kita ekonominya bermasalah, usaha kok bangkrut terus, nyalon RT kalah terus, ya, coba dikoreksi dulu hubungan kita ini. Karena kadang kita ini tidak saling mengikhlaskan dalam rumah tangga. Ya, antara bapak dengan ibu itu sering tidak ikhlas kita. Ibu-ibu kalau dinasihatin sama bapaknya tidak setuju. Apalagi yang ibunya megali banyak duit. Sekarang lagi musim pakai. Tiap hari pakai. Ditegurlah sama bapaknya, "Bu, jangan pakai terus. Hemat dikit." Apa jawabannya ibu? Aku nak nanya. Ngomong iyo atau bantah? Pasti bantah kan? Cewek niat sih ya, duit aku dewe, aku begali dewe. Dan minta sama kamu, ngelarang-larang. Emakku beda larang, ada yang dari itu awal kehidupan yang besar. Sehingga nanti istrinya bebas berkeliaran, hutan kesana kemari. Yang lagi terkenal sekarang namanya Bank Mekar. Gak tahu di sini ada apa beda? Ya, kebanyakan Bank Mekar tidak bisa bayar, meninggal ke keluarga. Nah, semoga ada kami di sini. Amin ya rabbal alamin. Apakah cuma ibu baik yang tidak baik? Bapak yang juga ada sama baik, yang anaknya lagi sekolah, kebutuhan banyak, memang kecil, tidak besar. Yang rokoknya kuat, ditegur sama bininya, "Dem ya, coba dikurangi, jangan bungkus, setengah bungkus baik." Lah, aku di kepala rumah tangga. Dari duit aku udah sama itu. Ada bu laki model itu? Ada. Nah itu awal kehidupan. Hubungan yang tidak baik antara pasangan laki-laki dan perempuan. Maka kalau kita mendapatkan nasihat dari pasangan kita, diterimalah, insya Allah itu untuk kebaikan bersama. Amin ya rabbal alamin. Termasuk hubungan kita dengan anak, Bapak Ibu. Kadang kita ini dengan anak hubungannya juga tidak baik. Apalagi anak-anak yang sudah menikah dengan mantu. Ada yang seperti itu. Dan ridho. Kalau orang tua sudah tidak ridho, maka Allah juga tidak ridho. Karena ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua. Ketika bapak ibu, ketika kita tidak ridho dengan anak kita, sudah dipastikan anak kita tidak mendapatkan ridho dari Allah, maka kehidupannya akan sesat. Jadi kalau kita ingin anak kita yang nyari gawe sulit, rumah tangganya kok tidak bahagia,
Satu jawabannya, bisa jadi salah satu kita tidak pernah ridho dengan anak itu. Walaupun tadinya kita jengkel, Pak Mundial ngambil keputusan, doakan saja semoga selamat, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Kalau punya mantu banyak, gak usah dibanding-banding dulu. Punya mantu tiga, kalau mulai. Ayo, mantu tiga, kalau tiga, tak kaki yang beres. Yang nomor satu itu cantik, baik, malas, rumah kotor. Yang nomor dua pegawai negeri, pelik, tak pernah bawa ke sini. Apalagi yang nomor tiga, ya Allah, lah jelek, pendek, hitam, yang tahu beranak, itulah. Bilang kalau mantu beranak tiap tahun, kira-kira yang salaman dua-dua kita. Lah karena kita ribut. Makanya ketika kita ribut dengan mantu kita, ngatain mantu kita, secara otomatis kita pun sudah ngomongin ngatain anak kita dia. Nah, kita ikutilah keluarga Nabi Muhammad yang beliau selalu mesra dengan pasangannya. Selalu menjalin hubungan yang baik, ibadah bersama, berjuang bersama, bahkan hartanya dikeluarkan bersama, seperti yang dicontohkan oleh Khadijah radhiyallahu anha. Semoga ibu sini saja itu. Amin ya rabbal alamin. Karena ada ibu-ibu pas berangkat sholat Jumat, dia nitip duit sama lakinya 110.000. Ya, ini yang 100.000. Agak balik mampir ke warung. Ya, beli telur, beli beras, masih sebelah kanan. Yang ini ya 10.000. Solehah dunia ya. Tolong masukin ke kotak infak, biar jadi amal kita swarga. Beres, masuk sebelah kiri. Namanya bapak-bapak sholat Jumat, mulai masuk ke masjid, apalagi masjidnya sebagus Syarif Hidayatullah ini, asinya banyak, ampalnya tebal. Ini masuk ke sini Pak, semua lagi menguapkan itu kota infak lewat, ditegur sama infak tak ada yuk, dan masuk sangat masuk. Selesai sholat, balik ke warung, yuk belajar. Disiapkan kalau pasti cabut. Astagfirullahaladzim. Ternyata salah masuk. Yang termasuk bukan 10.000 tapi 100.000. Kira-kira bapak yang model itu berani balik atau tidak? Aku yakin walaupun balik mikir, ada mukanya ini bakal perang dunia ketiga. Bener nih ya. Lah lewat jalan mana? Tak ada masih ketahuan ibunya tuh lah. Kenapa ya? Tidak. Mana berasnya? Salah ya. Salah dari mana? Tinggal 10.000. Lalu yang 100 termasuk di kota infak. Ada lagi. Oh tahu? Mana nak nyampe nyo? Rokaknya tak tidur di kamar 2 hari 3 malam. Itu yang terjadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita jalin hubungan rumah tangga kita yang baik agar rezeki kita baik seperti Nabi Muhammad SAW. Karena rezeki yang baik bukan berarti banyak, tapi terselesaikannya semua masalah yang ada. Semoga masalah yang ada di sekitar kita juga semuanya selesai. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad kebaikannya bukan hanya kepada keluarga yang bisa kita contoh, ternyata baik juga kepada seluruh umat manusia, bahkan kepada kita semua. Buktinya apa? Kita sudah diperjuangkan masuk surga galau oleh Nabi Muhammad. Ketika beliau wafat sakaratul maut, yang dipanggil bukan anak bininya, yang diceritakan bukan hartanya, tapi ternyata umat. Yang kita dengar kan, ummati umat. Sehingga nanti dengan jaminan itu kita akan dimasukkan surga terlebih dahulu. Amin ya rabbal alamin. Itulah Nabi Muhammad.
Nah, Nabi Muhammad sudah berjuang memasukkan kita masuk surga dengan berbagai macam usahanya, sampai ketika beliau sakaratul maut ingin memperjuangkan kita. Kadang di antara kita sesama umat Islam justru saling menerakakan. Maaf ya. Dengan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah masuk surga, tapi kadang dengan kalimat la ilaha illallah orang lain juga menuduh kita masuk neraka. Gara-gara beda prinsip, gara-gara beda pendapat. Kita yang maulid Nabi ini yang diceritakan sama Ustaz Febri tadi bentuk cinta kepada Nabi Muhammad, berbahagia atas kelahiran Nabi Muhammad. Nah, dia ngomong salah. Ya. Itu kan yang terjadi, Pak. Padahal kita sudah disebutkan di Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu satu dengan yang lain adalah saudara. Dan kalau saudara kan pasti tidak ikhlas melihat saudara yang lain masuk neraka. Berarti kita harusnya saling bergandengan tangan, sama-sama mendengarkan salah ulo pakai son. Horek itu dia orang cangkang kacau itu lah salah ulo lebih-lebihan. Ya. Nah, kita ingin semoga kita bisa istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Bentuk kasih sayang Nabi Muhammad kepada umatnya sampai kita mati. Bahkan Bapak Ibu, bukan hanya kepada umatnya yang beragama Islam, tapi juga kepada umat selain agama Islam. Apa buktinya? Cerita yang terkenal ini keren. Nabi Muhammad setiap pagi di kota Madinah menjumatkan minum kepada orang Yahudi yang matanya buta, giginya ompong. Iya kan? Tiap pagi dengan kelembutan. Padahal orang Yahudi ini mulutnya jelek. Ketika Nabi Muhammad nyuap, dia pasti cerita, kamu orang baik, jangan dekat-dekat Muhammad. Muhammad itu penipu, tukang sihir yang membuat kerusakan. Ikat yang nyuap Muhammad. Mama nampak mungkin bergerak-gerak. Oh, lupa. Itu kan, mau ada sambal calu sambal dia masuk ke situ, gitu kan? Nabi Muhammad terus disuapin terus. Dia pernah marah. Ini kasih sayang. Sampai Yahudi itu tidak tahu. Kapan Yahudi itu tahu kalau yang nyuapin itu namanya Muhammad? Ketika Nabi Muhammad sudah meninggal dunia.